Bayangkan, kamu sedang duduk di tepi sungai yang lebar. Airnya tenang berkilau seperti kain sutra tua yang pernah dijunjung para putri kerajaan. Udara sore terasa lembab dan hangat menempel lembut di kulit. Di kejauhan gemuruh pasar terdengar samar, suara tawa, tumpukan karung, dan denting kayu yang saling beradu, mengantar pulang aroma laut dan wangi daun sirih dari mulut para pelaut. Selamat datang di sebuah dunia yang telah lama tertidur, dunia dari abad ke-14, di masa ketika kerajaan Majapahit masih menjadi nadi dari Nusantara. Tetapi malam ini, kita tak akan langsung berbicara tentang raja, perang, atau peta kekuasaan. Sebaliknya, kita akan masuk perlahan melalui jalan-jalan sempit di pelabuhan, di mana garam ditakar dalam anyaman bambu dan peluh bercampur dengan harapan. Dalam 1 jam ke depan, kita akan menjelajahi kembali negeri yang didambakan oleh Majapahit, yang disebut dalam teks sebagai Tanjung Nagara. Kita akan menyusuri kehidupan pedagang garam di Pelabuhan Canggu. Kita akan mengikuti Hayam Wuruk dalam pencariannya menuju timur. Kita akan merenungkan puisi kuno yang memuat teka-teki tentang negeri suci. Dan pada akhirnya, kita akan duduk tenang di Balai Agung, tempat para MPU, resi, dan bangsawan membentuk ulang dunia lewat kata, dupa, dan diam. Bernafaslah perlahan. Biarkan sejarah menjadi hamparan tempat tidurmu malam ini. Bayangkan dirimu, bukan sebagai raja, bukan sebagai menteri, bukan pula sebagai pendekar dari kisah-kisah besar Majapahit. Bayangkan, kamu hanyalah seseorang yang bangun pagi sebelum matahari naik, membuka mata di sebuah rumah kayu yang dinginnya masih menyisa dari angin laut semalam. Kamu menarik napas dalam, menghirup aroma campuran antara asap kayu, garam, dan kelembapan dari sungai Brantas yang mengalir tak jauh. Hari itu adalah hari yang biasa, dan karena itu, seperti banyak hari lainnya, kamu akan pergi ke Pelabuhan Canggu, bukan untuk berlayar jauh, melainkan untuk berdagang. Kamu adalah pedagang garam, kamu terbangun sebelum ayam jantan bangun. Langit masih biru keabu-abuan, tanah masih dingin, dan dinding bambu kamarmu belum menyerap hangatnya pagi. Sebelum kamu keluar, kamu menyentuh tumpukan karung kain di sudut ruangan. Di dalamnya, garam putih kasar, hasil dari penguapan yang kamu awasi selama seminggu terakhir. Tanganmu kasar dan sedikit pecah, bukan karena luka, tapi karena waktu. Waktu yang tergerus dari hari ke hari, oleh garam yang menempel, mengikis lembut, seperti pasir halus di telapak kaki. Ibumu sudah bangun, ia merebus air dengan pelan, tidak banyak kata. Di dunia ini pagi adalah waktu hening. Kamu duduk menyesap air jahe hangat, memandangi uap yang naik pelan dari cangkir tanah liat. Lalu kamu memikul garammu. Tidak terlalu berat hari ini, tapi juga bukan ringan. Keluar dari rumah, langkahmu mulai mengikuti irama tanah becek yang biasa. Kamu berjalan melewati pematang sempit, menyapa seseorang yang sedang menambal jaring, mendengar suara kodok pagi dari sawah yang belum sepenuhnya kering. Perjalanan ke pelabuhan adalah perjalanan yang kamu hafal lebih baik dari apapun, tapi justru karena itulah kamu bisa berjalan sambil berpikir tentang harga, tentang siapa yang akan membeli, tentang kapal dari timur yang katanya datang membawa kain, atau tembikar dari luar. Pelabuhan Canggu bukan pelabuhan besar seperti Tuban atau Gresik, tapi ia penting karena ia adalah simpul. Dari sini garam bergerak ke dalam, ke Mojokerto, ke Daha, ke daerah-daerah yang tak dekat laut. Dan sebaliknya, dari hulu sungai, hasil bumi seperti kelapa, jahe, dan rotan mengalir ke arahmu. Saat kamu tiba, suasana pelabuhan belum terlalu ramai, tapi kamu suka seperti itu. Saat suara langkah kaki masih bersahutan dengan percikan air sungai. Kapal jung dari seberang belum seluruhnya bersandar. Kamu meletakkan barang daganganmu di lapak kecil yang ditandai oleh batu dan anyaman kelapa. Kamu duduk, menunggu, tapi tidak benar-benar diam. Ada suara-suara. Perempuan menjual nasi jagung di tikar. Anak-anak berlarian membawa botol tanah. Seorang pelaut dari Bali berdiri di ujung dermaga, menggoyang-goyangkan tali perahu sambil melamun. Dan kamu tahu, sebentar lagi pelabuhan akan penuh. Akan ada suara kayu dibanting, gelas tanah liat ditaruh di meja. Perundingan harga dilakukan dengan suara lembut namun penuh tekanan.
Terkadang, saat kamu duduk menunggu pembeli, kamu mendengar cerita. Cerita yang datang dari mulut para pelaut, para pendeta yang singgah, atau bahkan dari pengemis yang tak punya apa-apa selain kata-kata. Hari itu, seorang laki-laki tua duduk di sebelahmu. Rambutnya panjang, kulitnya legam seperti kayu bakar, dan ia membawa sebuah tongkat. Ia menatap ke arah timur, matanya kosong tapi jauh. Ia berkata pelan, "Kamu tahu, di timur sana ada negeri yang tidak memerlukan garam, karena tanahnya sendiri sudah asin. Di sana manusia bisa melihat laut dari atas langit. Negeri itu disebut Tanjung Nagara." Kamu tertawa kecil, karena ini bukan pertama kali kamu mendengar nama itu, tapi juga tidak yang ke-100 kali. Tanjung Nagara, sebuah nama yang mengambang seperti kabut. Sebuah tanah di timur yang konon lebih tua dari Majapahit, lebih murni dari Singhasari, dan lebih suci dari seluruh daratan. Terkadang kamu bertanya-tanya, jika negeri itu nyata, apakah garammu akan berguna di sana? Atau, apakah kamu bisa berdagang di negeri yang hanya bisa dijangkau oleh kapal roh? Hari mulai berakhir, matahari seperti membenamkan dirinya dalam aliran sungai yang melengkung. Langit jingga dan bayanganmu jadi panjang, seperti kenangan yang ditarik terlalu jauh. Kamu menghitung hasil jualan hari ini. Tidak terlalu buruk, tidak juga mengesankan, tapi cukup. Seperti biasa, seperti yang kamu butuhkan untuk besok. Kamu mendengar suara lonceng kecil dari perahu yang pergi. Ada pedagang dari utara yang akan berlayar malam ini. Ia melambaikan tangan padamu. Kamu membalas pelan, seolah semuanya terjadi dalam mimpi yang lambat. Dan saat kamu memikul karung kosongmu kembali, kamu merasa lelah. Tapi bukan lelah yang menyakitkan, melainkan lelah yang penuh makna. Kamu merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Sebuah irama yang tidak kamu karang, tapi kamu ikuti. Dan besok pagi kamu akan kembali lagi, membawa garam, menyapa pelabuhan, menunggu pembeli. Dan mungkin, jika beruntung, kamu akan mendengar cerita lagi tentang negeri langit di timur. Tentang Tanjung Nagara yang mungkin nyata, atau mungkin hanya dibentuk dari garam, kabut, dan mimpi panjang manusia biasa. Mereka yang hidup di Pelabuhan Canggu tahu bagaimana menyimpan cerita. Namun mereka juga tahu kepada siapa cerita itu harus dititipkan. Sementara para pedagang dan pelaut memperdagangkan barang dan kisah, di tempat yang lebih jauh, di pusat kekuasaan Majapahit, ada seorang raja muda yang juga mendengar kabar dari timur. Bukan dari lidah pengemis atau pelaut, melainkan dari syair, bisikan para empu, dan tanda-tanda langit yang dibacakan lewat upacara dan perhitungan. Namanya Hayam Wuruk. Dan inilah bagian kisahnya yang jarang disebut dalam buku sejarah. Bukan tentang perangnya, bukan tentang pemerintahannya, tapi tentang obsesinya yang tenang, tentang tanah emas di timur. Bayangkan dirimu sebagai Hayam Wuruk. Kamu dibesarkan dalam tembok istana yang tidak dingin, tapi juga tidak pernah benar-benar hangat. Ada suara gamelan, tapi juga bisikan politik. Ada aroma dupa, tapi juga wangi logam dari senjata yang selalu disiapkan. Kamu adalah anak dari Sri Raja Dewi Diahwiyat dan cucu dari Tribhuwana Tunggadewi, seorang ratu yang dikenal karena keberanian dan ambisinya. Namun bayangan paling besar bukan dari keluarga, melainkan dari nama kerajaan itu sendiri, Majapahit. Kerajaan yang terus membesar, menelan tanah demi tanah, dan menuntut pemimpinnya untuk berpikir ke depan. Ke arah mana ekspansi berikutnya harus dilakukan. Dan kamu, Hayam Wuruk, sering memandangi peta, tapi bukan ke barat. Kamu memandang ke timur, ke arah laut, ke arah tempat di mana peta berhenti, menunjukkan sesuatu yang jelas. Dalam malam-malamnya yang sunyi, Hayam Wuruk membaca. Tidak seperti banyak raja lain yang menyerahkan sastra pada empu dan resi, ia justru tenggelam dalam kata-kata. Salah satu teks yang menjadi favoritnya adalah Kakawin Nagara Kretagama, karya Prapanca. Sebuah puisi yang bukan hanya mencatat wilayah kekuasaan Majapahit, tapi juga mengisyaratkan wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya ditaklukkan. Teks itu menyebut sebuah tempat jauh yang disebut Tanjung Nagara, dengan nada yang tidak sama seperti penyebutan daerah biasa.
Tanjung Nagara disebut dengan rasa hormat sebagai asal-usul, sebagai titik permulaan. Beberapa penafsir mengira itu hanyalah nama untuk Kalimantan, tapi Hayam Wuruk tidak sepenuhnya yakin. Ia bertanya pada resi, bertanya pada pendeta Buddha dan Brahmana, bahkan memanggil pelaut-pelaut Tionghoa yang membawa peta kasar di atas kain tipis. Semua jawaban terdengar berbeda, tapi semuanya mengarah ke timur. Bagi seorang raja, tidak ada perjalanan yang sepenuhnya pribadi. Bahkan ketika ia hanya termenung menatap bayangan di mangkuk air, keputusan-keputusannya tetap dicatat. Hayam Wuruk mulai menugaskan ekspedisi kecil, bukan armada perang, tapi kelompok pelaut, penyelidik, dan juru tulis. Mereka menyamar sebagai penziarah atau pedagang, mengunjungi pulau-pulau kecil, Madura, Kangean, Selayar, bahkan sampai Ternate dan Buton. Beberapa kembali membawa cindera mata. Beberapa membawa cerita yang kabur tentang istana emas, gunung api yang dianggap keramat, atau kota-kota kecil yang menyembah matahari. Tapi tidak ada yang kembali membawa kebenaran. Lalu, datanglah suatu hari ketika Hayam Wuruk meminta untuk menyendiri. Dalam ruang meditasi yang dibangun di balik balai agung, ia duduk dengan mata terpejam. Ia bukan hanya raja, tapi juga manusia yang sedang mencari makna dari sesuatu yang tidak bisa ia genggam dengan tangan. Tanjung Nagara tidak harus nyata secara fisik, tapi dalam hati Hayam Wuruk, ia adalah pusat dari sesuatu. Sesuatu yang lebih besar dari kekuasaan. Akhir hidup Hayam Wuruk tidak ditandai oleh perang besar atau jatuhnya kerajaan. Ia wafat dengan tenang, diiringi oleh doa dan api suci. Tapi di antara catatan terakhirnya, ditemukan satu baris puisi yang tidak biasa. Puisi itu berbunyi, yang dicari bukan tanah, bukan air, melainkan bayang-bayang yang lahir dari cahaya pagi. Kata-kata itu mengendap, seolah menjadi wasiat yang sunyi. Para empu tidak pernah benar-benar mengerti maknanya, tapi mereka tahu, raja mereka pernah berharap menemukan negeri yang tak bisa dipetakan. Bagi Hayam Wuruk, Tanjung Nagara bukan hanya tempat, tapi prinsip, bahwa dalam setiap kekuasaan harus ada yang tak terjangkau, agar raja tahu bahwa dirinya masih manusia. Dan jadi, saat kamu mendengar nama Hayam Wuruk disebut dalam buku pelajaran, ingatlah bahwa ada sisi lain dari dirinya yang jarang diceritakan. Bukan hanya seorang raja, tapi seorang pencari, yang mencoba menemukan negeri yang mungkin hanya hidup dalam kata-kata, namun terasa lebih nyata daripada tanah yang bisa dijajah. Tanjung Nagara, tempat yang terus bergerak, di batas antara ambisi, kepercayaan, dan keheningan malam. Apa yang terjadi pada sebuah tempat, ketika tempat itu hanya hidup di dalam puisi? Ketika kamu menutup mata dan membayangkan Tanjung Nagara, kamu mungkin melihat pantai yang tenang, pulau-pulau berselimut kabut, dan kuil-kuil kecil yang berdesah dalam suara angin laut. Namun, ketika kamu membuka mata, yang tersisa hanya nama, Tanjung Nagara. Sebuah istilah yang disebut dalam Kakawin Nagara Kretagama. Disebut sekali, mungkin 2 kali, dan kemudian hilang. Segmen ini akan membawamu dalam pencarian yang tak kalah sunyi dari pencarian Hayam Wuruk. Bukan dengan kapal, tapi dengan kata, dengan prasasti, dengan tanah yang dibuka perlahan oleh cangkul para arkeolog. Pertama-tama, mari kita mulai dengan namanya, Tanjung Nagara. Kata ini muncul dalam Kakawin Nagara Kretagama Pupuh 13. Di situ disebutkan sebagai bagian dari daftar daerah yang mengabdi atau setidaknya dikenal oleh Majapahit. Tanjung berarti tanjung, sebuah daratan yang menjorok ke laut. Nagara bisa berarti kerajaan atau negeri. Namun dalam konteks Kakawin, kata itu lebih dari sekadar geografis. Ia dibungkus dengan semacam aura penghormatan, seperti sebutan untuk tempat asal atau tanah suci. Para peneliti menafsirkan berbeda-beda. Ada yang menyamakannya dengan wilayah di Kalimantan Barat, daerah Tanjung Pura di pesisir. Yang lain menghubungkannya dengan wilayah yang lebih ke timur lagi, bahkan sampai ke Sulawesi atau Papua. Tapi tidak ada yang sepenuhnya pasti. Nama ini, seperti kabut pagi, muncul dan lenyap dalam hitungan bait. Kini bayangkan dirimu sebagai arkeolog. Kamu berdiri di bawah matahari lembut Kalimantan Barat. Di antara sisa-sisa batu yang tidak mencolok, di balik semak-semak dan akar pohon yang mencengkeram tanah. Di sini,
kamu mungkin menemukan batu nisan Islam tua atau potongan gerabah dari era Hindu-Buddha. Dan di beberapa tempat, sisa candi batu merah yang terlihat mirip dengan candi dari Jawa Timur. Apakah ini jejak Majapahit? Ataukah ini kebetulan budaya? Apakah ini bukti bahwa kerajaan itu pernah menjangkau sejauh ini? Atau hanya gema budaya dari pedagang dan penyebar agama? Di Tanjung Pura ada prasasti, ada legenda, ada cerita rakyat. Namun yang menarik bukan hanya apa yang ditemukan, tapi apa yang tidak ditemukan. Tidak ada istana, tidak ada nisan kerajaan yang menyebut Hayam Wuruk secara langsung. Yang ada hanyalah kemungkinan. Dan itulah yang paling membangkitkan rasa ingin tahu. Karena sejarah tidak selalu bicara dengan jelas. Kadang-kadang ia hanya berbisik. Jika kita berpikir secara praktis, maka Tanjung Nagara bisa jadi adalah titik penting dalam jalur dagang kuno. Bayangkan peta maritim Asia Tenggara di abad ke-14. Bayangkan jalur kapal layar yang melintasi Selat Makassar, Laut Jawa, dan Laut Banda. Tanjung di Kalimantan akan menjadi tempat berlabuh yang penting, di mana kapal-kapal bisa berhenti sebelum melanjutkan ke wilayah timur. Tempat ini mungkin bukan kerajaan besar, tapi semacam pelabuhan spiritual, tempat bertukar, tempat singgah. Disinilah konsep negeri asal mendapatkan makna baru, bukan asal secara literal, melainkan asal secara simbolik, karena semua kekuasaan butuh mitos. Dan Majapahit bukan hanya kerajaan, tapi juga sebuah cerita yang ingin terdengar lengkap. Kita terbiasa menginginkan jawaban. Tapi Tanjung Nagara tidak menawarkan kepastian. Ia bukan Atlantis, ia bukan kota emas, ia mungkin hanya nama yang dipilih untuk menyimpan kenangan atau ilusi. Tapi bukankah itu yang paling mendalam dari sejarah? Bahwa kita tidak tahu semuanya, bahwa ada ruang untuk pertanyaan yang tidak terjawab. Maka dalam tidurmu nanti, kalau kamu membayangkan tempat yang jauh, yang tenang, yang hangat, yang tidak pernah kamu datangi tapi terasa akrab, mungkin kamu sedang membayangkan Tanjung Nagara. Tanjung Nagara mungkin tidak akan ditemukan dalam bentuk kota yang utuh, tidak akan pernah ada upacara pembukaan reruntuhannya. Namun jejaknya terus hidup dalam syair, dalam keraguan, dan dalam rasa ingin tahu yang lembut dan tak pernah padam. Sebuah negeri yang terus mengapung di antara puisi dan pasir. Ketika hiruk-pikuk pasar dan pelabuhan tenggelam dalam bayang malam, kehidupan di pusat kekuasaan Majapahit tetap bergulir. Namun dengan ritme yang berbeda. Bayangkan dirimu menyusuri lantai batu Balai Agung, tempat di mana titah raja, bisikan penasihat, dan gema keheningan rohani bertemu dalam satu ruangan, Balai Agung. Sebuah ruang yang tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya para elit, tetapi juga menjadi jantung ideologis, administratif, dan spiritual kerajaan. Ia bukan sekadar aula megah, ia adalah nadi dari sebuah kekaisaran yang menjangkau ratusan pulau. Bayangkan langit-langitnya yang tinggi, tiang-tiang kayu yang terukir rumit, dan lantai yang dingin di pagi hari, berkilau karena pembersihan yang teliti. Di tengah ruang itu, aroma dupa perlahan mengisi udara, bercampur dengan bau lontar, tinta hitam, dan kain beraroma cendana. Di sanalah mereka duduk, Parampeu, Dewan Raja, Panglima Perang, dan pejabat tinggi. Duduk bersila dalam lingkaran hening sambil menunggu aba-aba dari sang penguasa. Tidak semua suara didengar di ruangan ini, tapi setiap tatapan, setiap gerakan, setiap jeda memiliki maknanya sendiri. Mari kita kenali siapa saja yang menghuni dan mengisi ruang kekuasaan ini. Ada raja dan permaisuri, tentu saja adalah pusat dari segalanya. Tapi mereka bukan diktator. Dalam kebudayaan Jawa kuno, kekuasaan adalah harmoni, bukan dominasi. Ada Mahapatih, seperti Gajah Mada, adalah tangan kanan raja, figur yang melintasi batas antara birokrasi dan medan perang. Ada para empu, kaum Brahmana terpelajar dan rohaniwan. Mereka tak membawa senjata, tapi kekuatan mereka berasal dari pengetahuan dan meditasi. Empu Kanwa, Empu Tantular, adalah contoh dari banyaknya pemikir agung yang mengilhami arah kerajaan. Ada juga Dewan Reka Mahamantri, semacam parlemen ningrat yang tugasnya adalah memberi masukan dan mengawal keputusan politik serta moral negara. Kemudian ada utusan luar negeri,
dari Champa, Ayutthaya, bahkan kadang dari Kekaisaran Tiongkok. Kadang muncul membawa persembahan, kadang mengintai kelemahan. Tak semua bicara dalam bahasa yang sama, tapi simbolisme, keris, bunga teratai, sesaji, membentuk komunikasi yang melampaui suara. Pagi hari di Balai Agung tidak selalu dimulai dengan rapat. Kadang dimulai dengan sembahyang diam yang dilakukan bersama. Bayangkan dirimu duduk bersila di antara empu dan punggawa, hanya mendengar gemericik air dari tempayan dan suara lembut mantra yang diulang pelan. Kakawin lama dibacakan, bukan sekadar untuk estetika, tetapi untuk mengukuhkan nilai yang diyakini, bahwa kekuasaan bukan hanya duniawi, tapi juga dharma. Ruhing Atma, Linangkung Amerta, Tan Hana Dharma Manggerwa. Jiwa yang sejati melebihi keabadian. Tak ada dharma yang terbagi dua. Setiap keputusan besar kerajaan, terutama yang menyangkut ekspansi atau aliansi, harus melewati ritual batin dan kosmologis. Tidak jarang, seorang MPU harus bermeditasi berhari-hari untuk mendapatkan tanda dari leluhur sebelum sebuah keputusan dilaksanakan. Di sudut lain aula, terdapat bagian yang lebih sunyi, penuh meja rendah dan lontar. Di sanalah para juru tulis menyusun surat diplomatik. Korespondensi antar kerajaan ditulis dengan tinta hitam pada daun lontar, dibungkus kain halus, dan diberi meterai lilin berbentuk teratai atau garuda. Peta dunia atau setidaknya dunia yang dikenal Majapahit juga tersedia. Garis-garis kasar menggambarkan lautan, pulau, gunung dan sungai. Dari Samudra Hindia hingga arah timur, yang misterius, tempat Tanjung Nagara diyakini berada. Terkadang, para petinggi duduk mengelilingi peta ini, menunjuk, berdebat, lalu terdiam bersama, menyadari betapa kecilnya pengetahuan mereka di tengah semesta yang luas. Hari-hari tertentu membawa kehidupan Balai Agung ke puncak aktivitas. Seperti saat penobatan seorang raja muda, atau ritus musiman seperti Saraswati, Hari Ilmu Pengetahuan, dan Pagerwesi, Hari Pertahanan Spiritual. Pada hari-hari itu, Balai Agung disulap menjadi panggung, lantunan gamelan mengisi aula, tirai-tirai merah digantung tinggi, dan lantai ditaburi kelopak bunga. Makanan persembahan dibawa dalam nampan emas dan tembaga. Namun, meski meriah di luar, di balik layar, segala hal diukur dengan ketelitian tinggi. Posisi duduk, urutan persembahan, hingga urutan pembacaan doa memiliki arti politik dan spiritual yang dalam. Di balik keagungan Balai Agung, yang penuh dengan suara berat laki-laki, denting keris, dan gemuruh gamelan, terdapat sosok lain yang kehadirannya mungkin tak selalu terlihat, namun sangat terasa. Sang Permaisuri. Permaisuri dalam Majapahit bukan hanya pendamping raja dalam istilah rumah tangga. Ia adalah simbol keseimbangan, perwujudan bumi yang mendampingi langit. Jika raja adalah pemegang kekuasaan, maka permaisuri adalah pemegang keteduhan. Bayangkan seorang perempuan duduk tenang di balik tirai tipis, tidak bersembunyi, tapi memilih diam sebagai bentuk kekuatan. Gaunnya dari sutra halus berwarna tembaga pucat, rambutnya disanggul dengan sisir emas kecil, dan di tangannya ada tasbih dari biji bodi yang digunakan untuk meditasi sunyi. Permaisuri hadir dalam pertemuan besar, terutama dalam ritus kenegaraan, namun dengan cara yang tidak mencolok. Ia mungkin tidak berbicara, tapi posisinya dalam lingkaran duduk adalah sebuah pesan politik. Siapa yang duduk di dekatnya, siapa yang tunduk saat ia lewat. Semuanya punya makna. Dalam momen tertentu, ketika terjadi ketegangan di antara dewan atau pertikaian antar kelompok bangsawan, permaisurilah yang memediasi secara halus, mengirimkan pesan lewat selir kepercayaan, atau menyampaikan simbol-simbol damai dalam bentuk bunga atau sajak halus yang dikirim bersama nampan makanan. Ada kalanya, permaisuri memimpin sendiri doa pagi bagi para pelayan istana. Dengan suara lembut, nyaris berbisik, ia membacakan bagian-bagian dari Kakawin Ramayana, membimbing para wanita muda yang kelak akan menjadi bagian dari sistem kekuasaan secara diam-diam. Di malam hari, ketika raja berkonsultasi dengan MPU dan Panglima, permaisuri duduk di taman bagian dalam, mendengarkan angin dan memetik bunga kenanga. Tapi pikiran dan pengaruhnya tetap menjangkau aula besar. Ia tahu siapa yang berseteru. Ia tahu apa yang harus ditenangkan. Permaisuri bukan hanya tokoh domestik. Ia adalah penyeimbang dunia. Tak semua perempuan di Balai Agung menyandang gelar permaisuri.
Di sekeliling istana utama, tersebar bangunan-bangunan kecil seperti kelopak teratai yang mengelilingi inti. Di sanalah mereka tinggal, para selir, penghibur, guru musik, penyulam, serta penjaga budaya halus Majapahit. Mereka datang dari berbagai penjuru Nusantara. Ada yang berasal dari keluarga bangsawan bawahan, yang dikirim sebagai bentuk aliansi. Ada pula yang berasal dari negeri seberang, hadiah diplomatik dari kerajaan tetangga. Dan ada yang dipilih karena kecerdasannya dalam seni sastra, tari, atau bahkan astrologi. Selir bukan sekadar pendamping sunyi sang raja. Mereka adalah penjaga selera. Bayangkan sebuah ruang berpenerangan lilin-lilin minyak, dindingnya dihiasi sulaman bertuliskan bait-bait kakawin Arjuna Wiwaha. Di tengah ruangan itu duduk seorang selir tengah memainkan kecapi lembut. Suaranya tenang, nadanya datar, seolah waktu melambat di sekitarnya. Di sudut ruangan, perempuan lain sedang menyulam motif burung merak, lambang keabadian. Sebagian dari mereka menguasai seni tari bedaya, yang dipentaskan hanya pada malam-malam tertentu, ketika langit bersih dan angin datang dari arah timur. Tarian ini bukan untuk umum, hanya disaksikan oleh kalangan raja dan para penasihat tertinggi, sebagai bagian dari ritus pembersihan batin dan harmoni spiritual. Mereka juga sering menjadi penghubung diplomatik diam-diam. Seorang selir bisa menyampaikan pesan halus kepada penguasa wilayah bawah melalui puisi yang dibacakan di taman, atau menjadi mata-mata politik kecil, menyerap bisikan dari pengunjung istana yang terlalu percaya diri dalam kehadiran perempuan yang dianggap hanya hiburan. Tapi tidak semua kehidupan mereka indah. Ada rasa sunyi, ada kerinduan pada keluarga, ada persaingan diam antara mereka. Kehidupan istana menuntut kesopanan yang nyaris tanpa celah. Satu kata yang salah bisa menjadi penjara sosial. Maka mereka belajar, menyesuaikan diri, menyimpan perasaan, mengolah rasa menjadi seni. Ada pula perempuan istana yang tidak menjadi selir atau permaisuri, namun hidup di dalam kompleks istana. Guru sastra, penjaga arsip lontar, pengrajin dupa, dan penyusun sajak-sajak upacara. Peran mereka sering dianggap kecil, namun tanpa mereka, dunia Balai Agung akan kehilangan napas halusnya. Mereka hidup dalam ritme yang tak kasat mata, bergantung pada pergerakan sang surya, suara merpati di pagi hari, dan pola langkah dayang yang membawa berita. Mereka adalah denyut yang lembut namun tak tergantikan. Di balik dinding merah berukir milik Balai Agung, tersembunyi taman-taman kecil yang jarang dikunjungi selain oleh pelayan dan pengasuh. Disinilah anak-anak raja, para pangeran muda dan putri bangsawan menghabiskan hari-hari awal kehidupan mereka. Mereka lahir bukan hanya sebagai anak tetapi sebagai simbol, lambang kesinambungan, titik temu antara harapan, ambisi, dan garis takdir yang ditentukan sejak lahir. Bayangkan pagi hari di awal musim hujan, kabut tipis menyelimuti halaman kecil berpagar bambu. Di sana, seorang bocah lelaki berpakaian kain tenun halus duduk bersila di atas tikar pandan, mendengarkan seorang guru tua membacakan bait dari Kakawin Ramayana. Tak jauh dari situ, dua gadis muda berlatih menari perlahan. Gerakan mereka meniru lengkungan dedaunan yang tertiup angin. Pendidikan mereka dimulai sejak usia dini. Bukan hanya membaca dan menulis aksara Kawi, tetapi juga belajar mengenali bahasa diplomatik, aturan pergaulan, dan tata krama istana yang ketat. Anak-anak lelaki dilatih berbicara di hadapan dewan, meskipun suara mereka masih gemetar. Anak-anak perempuan dibimbing memahami seni halus, merangkai bunga, menulis syair, dan membaca gelagat suasana hati di ruang yang penuh kekuasaan. Namun tidak semua tumbuh di bawah sayap ibu kandung. Beberapa diasuh oleh pengasuh istana atau oleh guru-guru spiritual yang tinggal di bagian belakang kompleks. Ada jarak antara kasih pribadi dan tuntutan peran. Mereka belajar mencintai dengan jarak, menghormati tanpa pelukan. Saat malam tiba, mereka mendengar suara dari pendopo utama, nyanyian para MPU, irama genderang, langkah-langkah para penjaga. Pangeran pertama mungkin disiapkan untuk menjadi raja, namun ada juga yang akan dijadikan adipati, utusan diplomatik, atau bahkan dikirim ke perguruan di luar pulau. Putri-putri istana bisa dinikahkan untuk membentuk aliansi,
atau memilih jalan spiritual sebagai pendeta wanita. Mereka tidak bebas memilih masa depan mereka. Namun dalam ruang-ruang kecil itu, di bawah pohon jambu air yang sedang berbunga, di dekat kolam ikan yang sunyi, mereka menciptakan dunia sendiri. Dunia di mana mimpi dan harapan muncul perlahan, seperti embun pagi yang menggantung di pucuk alang-alang. Dunia yang tenang, namun syarat dengan beban tak terlihat. Mereka adalah anak-anak istana. Kecil tubuhnya, besar bayangannya. Saat cahaya matahari tenggelam di balik punggung gunung dan suara pasar pelabuhan mulai memudar, Balai Agung tidak sepenuhnya tertidur. Justru di balik redupnya lampu minyak dan bayang-bayang pilar batu, kehidupan malam kerajaan memunculkan bentuk yang berbeda, lebih lambat, lebih tenang, dan terkadang lebih sakral. Lonceng perunggu kecil dibunyikan 3 kali. Itu pertanda upacara senja telah usai. Para pejabat tinggi telah meninggalkan balairung utama, dan kain-kain pelindung diturunkan menutupi ukiran pada patung-patung suci. Aroma dupa mulai memenuhi lorong-lorong panjang istana, wangi cendana dan kemenyan yang membumbung pelan ke atap-atap kayu. Di sudut terpencil dari kompleks, pendeta istana duduk dalam keheningan, menggumamkan mantra pelindung malam. Di ruang khusus yang dilingkupi bunga dan cahaya redup, persembahan kecil diletakkan di atas daun pisang, potongan sirih, beras putih, dan setangkai melati. Para penjaga malam bersarung dan bertombak kayu, berpatroli dengan langkah lembut. Mereka tidak bicara banyak, hanya suara sandal rotan yang bersentuhan dengan lantai batu dan denting kecil dari gelang tembaga di pergelangan tangan. Mereka mengamati bayang-bayang, memeriksa gerbang samping, dan sesekali menghentikan langkah untuk mengamati langit, mencari pertanda dari bintang. Sementara itu, di dalam ruang dalam, beberapa selir dan dayang berkumpul dalam keheningan. Mereka menyisir rambut satu sama lain, berbagi cerita lama dengan suara nyaris berbisik. Tidak semua tidur di waktu yang sama. Beberapa terjaga karena harus menyiapkan pakaian dan ramuan untuk sang permaisuri esok pagi. Yang lain menanti giliran berjaga di dekat kamar utama. Anak-anak istana telah lama tertidur, tapi para guru tua kadang tetap terjaga, menyalin ulang naskah ke daun lontar di bawah cahaya pelita. Tinta mereka terbuat dari arang dan air aren, gerakan mereka perlahan, mengikuti ritme sunyi malam. Kata demi kata dituliskan ulang, baris-baris puisi, nasihat leluhur, dan kisah tentang dunia yang lebih tua dari langit malam itu sendiri. Di luar, angin malam membawa suara katak dari kolam istana. Terkadang terdengar burung malam dari hutan jauh. Tapi sebagian besar, malam di Balai Agung hanyalah kesunyian yang tertata rapi. Sebuah jeda dari keramaian kekuasaan, di mana para penghuni istana bisa bernapas sedikit lebih pelan, sedikit lebih dalam. Balai Agung tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya berganti wajah, dari megah menjadi hening, dari kekuasaan menjadi penjagaan, dari upacara menjadi renungan. Sekarang kamu telah menelusuri jejak langkah yang perlahan, dari jalanan asin pelabuhan Canggu ke lorong batu istana yang harum cendana. Dari dengusan kerbau pengangkut garam ke keheningan doa di bawah langit istana kerajaan, kamu telah melihat bagaimana kehidupan biasa berjalan di bawah panji kebesaran, dan bagaimana keinginan luar biasa, seperti pencarian negeri surgawi di timur, tumbuh dari ruang rapat, bait kakawin, dan hati seorang raja. Tanjung Nagara mungkin tak pernah ditemukan dalam bentuk geografis. Ia tetap menjadi arah mata angin spiritual, tujuan yang lebih dalam daripada tempat, tapi jejaknya ada. Di naskah kuno yang dibaca dengan senter saat malam, di reruntuhan pura dan batu bata yang dijaga sunyi, dan di pikiran kita ketika kita diam-diam bertanya, dari mana datangnya kejayaan dan kemana ia pergi. Majapahit, dalam semua upacara, pelabuhan, dan dewan besarnya, adalah kerajaan dari banyak lapisan, keras dan indah, terang namun tak sepenuhnya terungkap. Kini, saat malam bertambah larut, kamu boleh membiarkan bayangan istana itu memudar. Biarkan aroma dupa dan gemericik air istana hanya tinggal gema. Biarkan jalan tanah, suara pedagang, dan lirih suara selir yang menyanyi di kejauhan mengendap perlahan menjadi mimpi. Dan kamu yang telah mengikuti kisah ini hingga akhir, boleh menyandarkan tubuhmu, melepaskan napas panjang, dan membiarkan dunia masa lalu memudar, pelan-pelan, hingga hanya suara napasmu yang tersisa.
Dan tidur pun datang, seperti embun turun di atap balai agung. Selamat malam, dan sampai kita kembali dalam sejarah lainnya yang membosankan tapi menenangkan.